Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lele Rahmawati dari kelas B akan membahas problem fonologis dalam bahasa Indonesia yang meliputi problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Yang pertama, problema akibat unsur serapan. Adanya unsur bahasa asing yang terserap ke dalam bahasa Indonesia juga membuat problema tersendiri, misalnya pada bentuk kata, data-data, datum-datum, fakta-fakta. Faktum-faktum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti jamak dan tunggal, ternyata yang berhasil diserap ke dalam bahasa Indonesia yang bentuk jamaknya saja, yaitu data dan fakta. Oleh karena itu, bentuk data dan fakta dianggap sebagai bentuk tunggal. Kata, data, dan fakta-fakta dianggap benar, sedangkan datum-datum dan faktum-faktum dianggap salah. Selanjutnya, problema akibat pengaruh kedaerahan. Bahasa Indonesia memiliki beragam dialek dan variasi regional. Masalah fonologis muncul penggunaan fonem atau aturan fonologis tertentu di suatu daerah, tidak sesuai dengan norma bahasa baku. Problema akibat pengaruh kedaerahan terjadi ketika pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Problema akibat pengaruh kedaerahan terjadi ketika pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh dialek atau variasi regional. Setiap daerah di Indonesia memiliki variasi dalam pengucapan dan intonasi, sehingga kata-kata dapat diucapkan dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dan pemahaman antar penutur yang berasal dari daerah yang berbeda. Problema akibat pengaruh kedaerahan terjadi ketika pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia memiliki variasi pengucapan yang berbeda-beda, sehingga kata-kata yang seharusnya diucapkan dengan satu dapat berbeda dalam pengucapannya di daerah lain. Contohnya, pengucapan kata rumah dapat berbeda antara daerah Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. Dan yang terakhir yaitu problema akibat hiperkorek. Problema akibat hiperkorek terjadi ketika pembicara berusaha untuk mengikuti aturan fonologis secara berlebihan, bahkan ketika aturan tersebut tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya, pengucapan yang terlalu keras atau terlalu lemah pada suatu konsonan, atau penggunaan vokal yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Hiperkorek ini dapat mengakibatkan pengucapan yang tidak alami atau sulit dipahami oleh pendengar. Hiperkoreksi terjadi ketika penutur bahasa mencoba terlalu keras untuk mengikuti aturan atau norma bahasa yang dianggap benar, terlepas dari apakah aturan tersebut sesuai dengan sistem fonologis asli bahasa Indonesia. Dapat menghasilkan penyesuaian yang berlebihan dan tidak alami dalam pengucapan atau penulisan kata. Contoh penggunaan bunyi yang terlalu kaku atau penyesuaian ejaan yang berlebihan dalam upaya untuk mengetahui aturan-aturan tertentu. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.